Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari bagian perikop Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Hal Berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali setelah murid-murid melihat Yesus berdoa di suatu tempat, para muridnya datang menghampiri Yesus dan memintanya untuk mengajarkan mereka berdoa. Permintaan mereka adalah, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus meresponi permintaan mereka dengan segera mengajarkan mereka untuk berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui bahwa memang sulit untuk berdoa dengan baik. Misalnya, bagaimana cara membangkitkan semangat dalam berdoa? Atau apakah ada petunjuk tentang apa yang harus didoakan? Atau bagaimana berdoa dengan kata-kata yang sesuai dan lain sebagainya. Dan hanya Yesus yang dapat mengajarkan cara berdoa yang benar. Petunjuk yang diberikan Yesus untuk berdoa adalah, pertama, datanglah kepada Allah seperti seorang anak kepada bapaknya dengan sikap rendah hati dan percaya akan kuasa dan kebaikannya. Lalu yang kedua, saat menaikkan doa bagi diri sendiri, maka berdoalah juga untuk sesama. Dengan prinsip yang berakar pada kemurahan hati bagi semua orang dan pada rasa kemanusiaan yang dikuduskan secara Kristiani. Yang ketiga, untuk dapat melatih diri memfokuskan pikiran pada perkara surgawi, maka fokuskan seluruh keberadaan kita pada Allah dan kebenarannya. Lalu petunjuk yang keempat adalah bahwa Allah harus menjadi tempat kita bergantung dan senantiasa mencari Dia untuk membebaskan kita dari kejahatan. Saudara, dalam kisah ini kita melihat kebaikan hati dan kesediaan Yesus untuk mengajar murid-muridnya berdoa. Hal ini dilakukan karena Yesus tahu bahwa tidak mudah untuk berdoa. Oleh sebab itu, di akhir ajarannya tentang hal berdoa, ia mendorong orang percaya untuk berdoa, meminta Roh Kudus. Mengapa? Sebab demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 26.
Betapa indahnya pertolongan yang tersedia dalam pribadi Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini saudara telah bergantung pada pertolongan Roh Kudus saat menaikkan permohonan kepada Allah? Jika belum, marilah saudara memulai melatih batin saudara agar menjadi semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Dialah yang akan menolong kita untuk berdoa sesuai kehendaknya dengan cara menguduskan semua permohonan kita di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana cara kami berdoa. Mari kami percaya Tuhan apa yang sudah Engkau ajarkan di hari ini. Mari Engkau akan memberikan kami hikmat untuk kami bisa belajar mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga di dalam membangun hubungan dengan Engkau, di dalam kami berkomunikasi dengan Engkau, kami bisa semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Bapa, kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu, yang kami tahu Allah akan menolong kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, yang kami bergantung pada pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.